setiap urusannya. Begitu juga semua kita yang hadir di sini, semoga Allah sembuhkan penyakit kita, mudahkan segala urusan kita. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibail kiram, ikhwan dan akhwat, para pemirsa, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali bertemu dalam kajian keagungan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kajian ini akan lebih meningkatkan iman takwa kita kepada Allah dan meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, dan insya Allah juga mendorong kita untuk menuju Islam yang satu, Islam yang bersaudara, Islam yang saling menghormati dan menghargai sesama kaum muslimin, insya Allah. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bicara tentang penciptaan alam semesta ternyata satu pembicaraan yang luar biasa, membuat kita makin terkagum-kagum dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma. Shadaqallahul azim. Luar biasa informasi yang kita dapatkan dalam ayat ini. Allah menyatakan dalam ayat ini, awalam yaral ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui, tidak memperhatikan, tidak melihat anas samawati wal arda, bahwa langit dan bumi kanata ratqa, dulunya sesuatu yang padu. Dulunya sesuatu yang padu, tidak terpisahkan. Kanata ratqa. Kemudian Allah menyatakan fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan di antara keduanya. Subhanallah. Jadi langit dan bumi serta benda-benda langit yang lainnya, ada informasi dari ayat ini, yaitu surat Al-Anbiya ayat 30, dulunya satu. Satu yang padu, kemudian Allah pisahkan di antara benda-benda langit tadi. Nah, yang menariknya, dalam ayat ini Allah menggunakan ungkapan fafataqnahuma. Jadi kalau fafataqnahuma artinya kami pisahkan, itu pisahnya itu dengan dipaksa, dengan keras. Jadi kami pisahkan itu dengan keras. Subhanallah. Ini ayat menjadi renungan para ulama sejak puluhan abad. Dan alhamdulillah di zaman sains modern ini kita mendapatkan teori-teori ilmiah yang dikemukakan para ahli astronomi ternyata tidak keluar dari apa yang telah dinyatakan oleh Allah sejak 15 abad yang lalu. Di mana mari kita lihat. Pada tahun 1927, artinya di awal abad ke-20, yaitu seorang ilmuwan Belgia yang bernama Jules Lemaitre memperkenalkan satu teori yang bernama teori telur kosmik. Nah, dalam teorinya ini dia menyebutkan bahwa alam semesta pada mulanya sangat kecil. Kemudian terjadi ledakan yang memecahkan daripada bagian yang kecil tadi ke seluruh penjuru alam semesta, kemudian mengembang. Nah, ini baru teori yang dikemukakan pada awal abad ke-20, tahun 1927. Nah, ketika itu terjadi perdebatan, banyak para ahli astronomi yang menolak daripada teori telur kosmik. Tapi menariknya di tahun 1940, teori tersebut justru terus berkembang. Dan akhirnya menjadi teori ledakan besar yang dikenal dengan nama teori Big Bang. Big Bang itu artinya ledakan besar, ledakan dahsyat. Nah, di mana dalam teori ini para ahli astronomi maupun ahli astrofisika meyakini bahwa alam semesta bermula dari suatu peristiwa ledakan besar. Peristiwa yaitu ledakan yang begitu dahsyat. Nah, pada pertemuan kajian yang lalu kita sudah menyebutkan bahwa asal mula daripada alam semesta sebagaimana surat Fussilat firman Allah, yaitu adalah gumpalan asap yang disebut nebula. Nah, gumpalan asap ini yang menghimpun asap, debu, gas menjadi satu kesatuan.
Nah kemudian terjadi fusi nuklir dari gas yang ada di dalam kepadatannya tadi. Itu akhirnya menimbulkan ledakan yang luar biasa di alam semesta ini. Nah ledakan ini melontarkan seluruh unsur yang ada di dalam gumpalan tadi yang sudah mengeras. Akhirnya ledakan ini terbang ke seluruh penjuru. Yang kemudian ada yang menjadi benda-benda langit. Ada yang menjadi asteroid, ada yang menjadi planet, ada yang menjadi bintang, ada yang menjadi bumi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi artinya Big Bang, teori Big Bang ini meyakini bahwa alam semesta ini yang berawal daripada nebula, bagaimana bisa menjadi benda-benda langit yang begitu banyak, diawali dengan satu ledakan yang besar. Artinya nebula tadi yang sudah memadat dengan berisikan debu-debu, benda-benda padat lainnya, yang di tengahnya ada fusi nuklir karena gas yang terperangkap di dalam kepadatannya, kemudian terjadi ledakan besar yang luar biasa. Nah, di sini saya tidak ingin terlalu dalam untuk kita bicara tentang teori-teori astronomi. Karena saya bukan ahli astronomi dan saya juga bukan ahli astrofisika. Tapi saya hanya ingin mengaitkan apa yang diperdebatkan oleh ahli astronomi tadi. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dari apa yang sudah kita bacakan tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Di mana Allah menyatakan annas samawati wal arda kanata ratqa. Langit dan bumi ini dulunya satu padu, kata Allah. Fafataknahuma. Kemudian kami pisahkan dengan keras di antara mereka. Nah, kalau istilah Al-Quran, kami pisahkan sesuatu yang padu, persis, sejalan dengan apa yang diyakini oleh teori Big Bang. Gumpalan asap yang menyatu, yang kemudian terjadi fusi nuklir di gas di dalamnya, yang kemudian meledak begitu dahsyat, akhirnya jadi terpisahkan unsur-unsur dalam gumpalan tadi yang akhirnya menjadi benda-benda langit yang berterbangan di ruang angkasa alam raya. Subhanallah. Jadi sebelum para ahli astronomi, ahli astrofisika bicara tentang teori Big Bang, Al-Quran sudah menyatakan fafataknahuma, kami pisahkan dia dengan keras. Itulah istilah ilmu astronomi, ledakan dahsyat, ledakan keras yang disebut dengan istilah Big Bang. Nah baiklah, ahiba'il kiram rahimakumullah. Kita bisa bayangkan. Berat bumi saja itu mencapai 5.976 juta ton. Kita bisa bayangkan beratnya bumi ini. Isi bumi ini yaitu tidak kurang dari 1.083.230 juta lagi kilometer kubik. Jadi kita bisa bayangkan ini bagaimana besarnya bumi, bagaimana beratnya yang luar biasa. Dan suhu inti bumi itu mencapai 5.000 derajat Celcius. Nah, kenapa ini perlu kita sampaikan? Dengan kita membayangkan beratnya bumi, besarnya bumi, volumenya yang begitu padat. Kemudian pusat buminya yang begitu panas. Bayangkan kalau ini terjadi ledakan. Bayangkan kalau terjadi ledakan di alam semesta. Itu bukan lagi memekakan telinga. Telinga-telinga manusia ini nggak mampu untuk menanggungnya. Jadi kita bisa bayangkan. Kalau satu bumi ini saja meledak bisa menghasilkan suara yang begitu dahsyat di alam semesta. Bagaimana langit pada awal diciptakan dengan ledakan dahsyatnya. Yang justru dari ledakan dahsyat tersebut tercipta benda-benda langit. Termasuk bumi yang kita huni. Subhanallah. Jadi sengaja ini saya sampaikan. Untuk kita bisa membayangkan kalau satu bumi saja bisa meledak dengan kekuatan yang menggelegar di alam semesta. Bagaimana pada saat langit itu menggelegar. Pantas Allah nyatakan fafataknahuma. Kami pisahkan itu langit dan bumi dengan begitu keras. Untuk menggambarkan dahsyatnya ledakan ketika itu yang terjadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu yang ingin saya tambahkan. Dari mana para ahli astronomi dan astrofisika kok begitu yakin dulu ada ledakan dahsyat? Yang perlu dicatat adalah pada saat ini alat-alat yang mereka kirim di angkasa luar.
berupa pesawat olang-alik, robot-robot, segala macam komputer teknologi untuk merekam, itu berhasil merekam sinyal-sinyal radio lemah di seluruh ruang angkasa yang diyakini sebagai sisa energi dari ledakan besar. Jadi saking dahsyatnya ledakan tersebut, sampai saat ini masih memberikan sinyal-sinyal lemah dari nun ufuk kejauhan alam semesta yang belum terjangkau dalam ilmu manusia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah baiklah, ikhwatil hibba'i rahimakumullah, bukan maksud saya untuk membenarkan teori Big Bang atau membela daripada teori Big Bang. Saya bukan ahli di bidang itu, tapi saya hanya ingin menyatakan apapun namanya ledakan tersebut, apakah itu teori telur kosmik, apakah itu teori Big Bang, yang jelas Al-Quran mengatakan fafataknahuma, kami pisahkan dengan keras antara langit dan bumi. Artinya di sana memang terjadi peristiwa besar, ledakan yang luar biasa, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana terjadinya proses ledakan tersebut. Sedangkan yang perlu kita ambil pelajaran pada kesempatan hari berbahagia ini, lihatlah Al-Quranul Karim, kitab suci kita yang diturunkan Allah kepada Nabi kita, menginformasikan suatu peristiwa yang luar biasa yang pernah terjadi jauh di masa lalu, yang di masa kini para ahli astronomi maupun astrofisika tidak ada jalan lain kecuali membenarkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sekali lagi saya ingatkan, Al-Quran tidak butuh pembuktian sains, tapi penemuan sains butuh pengakuan daripada Al-Quranul Karim. Itulah pertemuan kita pada kesempatan hari berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita. Mari tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Mari tingkatkan kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Ayo kita kaji keagungan Al-Quran untuk menuju Islam yang satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.